Eh, Halo, selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 dari Himpunan Teknik Sipil dalam rangka acara P2M, kami ingin memberikan materi mengenai Bendungan Gajah Mungkur. Nah, dari presentasi ini kami akan menjelaskan secara pengertian, sejarah, dan juga nanti di akhir bakal ada latihan soal. Nah, jadi buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, bisa diperhatikan aja untuk presentasi kami. Nah, boleh dilanjut oleh Jason untuk pengertian materinya. Sejarah Bendungan Gajah Mungkur. Bendungan waduk ini dibangun di Desa Pokokiduru, Kabupaten Wonogiri. Ide pembangunan waduk ini sebenarnya telah dikemukakan pada tahun 1941 oleh Insinyur R. M. Sarsito Mangunkusumo, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Pekerjaan Umum Mangkunegaran di Surakarta. Tetapi pembangunan waduk ini belum dapat dilaksanakan karena kondisi dan situasi saat itu yang belum memadai. Selanjutnya, gagasan pembangunan bendungan ini di Wonogiri baru dimulai pada tahun 1973. Pemerintah Indonesia memulai studi kelayakan dan desain bangunan bendungannya. Pembangunan bendungan Gajah Mungkur dimulai pada tahun 1974 dan selesai pada tahun 1981. Bendungan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 November 1981. Pembangunan Bendungan Gajah Mungkur memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat di Wonogiri dan sekitarnya. Sekitar 41.000 warga yang tinggal di 45 desa di 6 kecamatan di Wonogiri harus dipindahkan atau transmigrasi dalam pembangunan bendungan ini. Waduk Gajah Mungkur menenggelamkan beberapa situs bersejarah dan budaya termasuk Candi Seto dan Candi Suku. Waduk Gajah Mungkur merupakan waduk yang terletak 6 kilometer sebelah selatan pusat kota di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini dibuat dengan membendung sungai terpanjang di Jawa, Sungai Bengawan Solo. Waduk ini merupakan waduk yang terakhir di Indonesia yang dibangun secara mandiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum tanpa melibatkan kontraktor. Waduk ini dinamakan Gajah Mungkur karena letaknya tidak jauh dari Pegunungan Gajah Mungkur di sisi barat waduk. Waduk ini memiliki daerah tangkapan air seluas 1.350 km kuadrat dan dialiri oleh Sungai Bengawan Solo dan banyak anak sungai seperti Sungai Kudus, Tirtomoyo, Paranjoho, Temon, dan Posyong. Nah, untuk luas waduk Gajah Mungkur ini adalah hingga 9.100 hektar yang mencakup 7 kecamatan. Dari Kecamatan Wonogiri, Ngadiroho, Guntro Nadi, Batuletono, Giliwoyo, Eremoko, dan Uliantoro. Dan pada pertengahan dekade 1970-an, Bengawan Solo pun selalu meluap di musim hujan, sehingga menyebabkan banjir seluas 93.600 hektar. Tapi di musim kemarau, debit air di Bengawan Solo itu tidak terlalu besar, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan air di masyarakat sekitar. Dari Waduk Gajah Mungkulu juga dijadikan sebagai objek wisata. Waduk ini memiliki perahu yang bisa digunakan oleh, kalau misalkan kalian ingin ke Waduk Gajah Mungkulu, ini juga bisa digunakan buat memancing di sekitar waduk dan menawarkan beberapa wahana juga seperti bermain layang-layang, hang gliding, dan mengendarai jet ski juga. Di sini juga terdapat pula beberapa taman rekreasi, seperti salah satunya di sini ada taman rekreasi bernama Sendang yang terletak 6 kilometer dari sebelah selatan kota Wonogiri. Nah, ini ada dampak-dampak. Ini kan karena eh, ketika dibangunnya bendungan ini pasti terdapat dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, ini beberapa dampak positif yang ada ketika terjadinya atau sudah dibangunnya bendungan.
yaitu ini menjadi pengendali banjir, sehingga ketika musim hujan, seperti yang tadi dijelaskan dari secara pengertian dan sejarahnya, itu ketika musim hujan, itu kan akan selalu meluap air hujannya. Nah, di sini bisa dikendalikan untuk menjadi pengendali banjir, dan juga ini juga bisa menjadi penyimpanan air juga ketika di musim kemarau. Jadi, untuk masyarakat di sana itu memiliki air yang cukup. Nah, selanjutnya ini juga seperti yang disebutkan tadi, udah menjadi ruang rekreasi dan juga meningkatkan perekonomian di sana. Jadi untuk ruang rekreasinya bisa untuk masyarakat sekitar atau rakyat-rakyat Indonesia bisa mengunjungi tempat ini sebagai tempat untuk berwisata, untuk berjalan-jalan atau menikmati keindahan sekitar dan juga membantu perekonomian di sana. Karena kan dari orang-orang yang dari luar kota bisa datang ke sini dan membantu UKM UMKM di sana. Dan juga ini dari bendungan ini membantu pertanian di sana juga karena ini ada irigasi juga sehingga membantu pertanian di sana untuk pengirigasian. Nah, juga sebenarnya untuk bendungan ini bisa dijadikan produksi listrik atau menjadi pembangkit listrik tenaga air. Jadi ini juga selain untuk menjadi eh, supply air, ini juga bisa menjadi supply listrik juga. Next. Nah, ini juga ada beberapa dampak negatifnya, seperti yang tadi dijelaskan di pengertian juga udah sempat dimention, yaitu masyarakat-masyarakat di sana sekitar beberapa kecamatan itu harus mengungsi dari daerah sana karena hingga 6 kilometer bendungan ini dibangun, sehingga pasti merugikan masyarakat-masyarakat di sana. Dan juga di sini untuk perubahan ekosistem yang mendadak, sehingga lingkungan di sana itu pasti masyarakat-masyarakatnya secara ekosistem itu eh, terlalu mendadak sehingga mereka harus kembali menyesuaikan ekosistem di sana dan juga apalagi dari ekosistem secara alaminya atau dari sumber-sumber daya alam di situnya pasti kan berubah ketika dibangunnya bendungan ini. Selain itu juga hilangnya mata pencarian bagi penduduk di sana dari untuk masyarakat-masyarakat yang bergantung pada sungai atau nelayan dan petani juga. Nah, ini juga seperti yang tadi dijelaskan yaitu hilangnya habitat alami seperti hutan dan lahan basah dalam pembuatan bendungan ini. Nah, next. Ini adalah kesimpulan yang kami dapat, yaitu pembangunan bendungan ini memiliki banyak manfaat, seperti menyediakan air untuk irigasi, pembangkit listrik tenaga air, pengendali banjir, dan juga pariwisata. Namun pembangunan bendungan ini juga memiliki dampak negatif, seperti perubahan aliran air, sedimentasi, perubahan kualitas air, hilangnya habitat, pemindahan penduduk karena harus berpindah karena dibangunnya bendungan ini, dan juga konflik sosial dan kehilangan mata pencaharian untuk penduduk. Nah, bendungan Gajah Mungkir ini juga merupakan salah satu bendungan yang penting di Indonesia dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan. Bendungan Gajah Mungkur dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Next. Nah, ini merupakan latihan soal. Jadi, mungkin kami akan memberikan waktu, kita akan bacakan soalnya, lalu kita berikan waktu 10 detik untuk menjawab, lalu di next slide-nya kita akan kasih jawaban. Mungkin bisa dicontoh aja ya. Nah, jadi untuk yang pertama bakal aku bacain dulu latihan soalnya, atau saya bakal bacain, lalu nanti Jason next saja. Untuk soal yang pertama, di mana terletak bendungan Gajah Mungkur? Ada A, Jawa Timur, B, Sulawesi Selatan, C, Jawa Tengah, atau D, Sumatera Utara. Ya, boleh next saja buat jawabannya. Yaitu jawabannya itu C, Jawa Tengah. Nah, kita next ke soal kedua. Nah, Eh, pada era presidensi, siapa bendungan Gajah Mungkur pada era presidensi siapa bendungan Gajah Mungkur diresmikan? Siapa yang meresmikan bendungan Gajah Mungkur ini? A. Soekarno, B. Soeharto, C. Gus Dur, atau D. Megawati? Boleh next saya, Jason?
Next. Untuk jawabannya itu B, Soeharto. Boleh lanjutkan, Mister, buat nomor tiganya. Untuk soal nomor Boleh. 3, pada tanggal berapa Bendungan Gajah Mungkur diresmikan? A. 17 November 1981, B. 28 November 1982, C. 14 Agustus 1972, atau D. 28 Oktober 1972. Boleh Oh, next, Jess. eh, jawabannya itu A. 17 November 1981. Selanjutnya, soal nomor 4, berapa luas Bendungan Gajah Mungkur? A. 8.800 hektar, B. 9.000 hektar, C. 9.100 hektar, atau D. 9.500 hektar. Next. Eh, Jawabannya itu C. 9.900 hektar. Soal yang terakhir, kapan mulai dioperasikannya Bendungan Gajah Mungkur? A. Tahun 1971, B. Tahun 1981, C. Tahun 1991, dan D. Tahun 2000. Jawabannya itu B. Tahun 1981. Nah, ya, ini adalah daftar pustaka yang kami dapat dari sumber-sumber web, dan mungkin sekian dari presentasi kami. Eh, saya dan Jason pamit undur diri. Terima kasih.